Selamat datang di Lini Podcast, ngobrol lebih dekat tentang gaya hidup sehat. Halo Sobat Sehat semuanya, kembali lagi bersama saya, Suci Augina. Senang sekali bisa berjumpa kembali bersama Sobat Sehat. Pada episode kali ini, kita akan membahas mengenai kebutuhan air dan tips memilih minuman bagi pekerja. Telah hadir bersama kita saat ini narasumber yang pastinya sudah tidak asing lagi, yaitu Profesor Dr. Hardin CMS. Beliau merupakan guru besar Ilmu Gizi FEMA IPB University, Ketua Umum Asosiasi Institusi Pendidikan Tinggi Gizi Indonesia, dan juga Ketua Umum Perhimpunan Pakar Gizi dan Pangan Pergizi Pangan Indonesia. Apa kabar Prof. Hardin? Ya, luar biasa. Gimana? Suci gimana? Luar biasa juga, Prof. Sibuk apa juga sekarang? Saya nanya sekarang. Sibuknya kerja aja tuh, Prof. Ya. Iya. Nah, Prof, sekarang hari ini kita akan bahas mengenai kebutuhan air dan tips memilih minuman bagi pekerja nih, Prof. Pekerja ya. Bagi pekerja seperti saya. Nah, Prof, bagaimana sih, Prof, kebutuhan air dalam untuk pekerja ini? Iya, tergantung sih ya jenis pekerjaannya ya. Mungkin ada orang yang bekerja outdoor. Mungkin terpapar matahari, kepanasan, keringat. Ada orang kerja indoor. Indoor ada yang ber-AC, ada yang tidak. Kalau ber-AC 15-18 derajat tentunya beda dengan indoor yang 25 derajat gitu ya. Karena kita tahu ketika kita kedinginan juga ada penguapan dari permukaan kulit sebenarnya ya. Ketika kita kepanasan ada keringat yang keluar, di samping juga ada. Nah, kemudian juga melalui urin kan keluar. Jadi karena itu ketika kajian-kajian dilakukan terhadap keseimbangan air ya. Jadi sebenarnya kebutuhan air itu adalah yang sesuai dengan yang kita keluarkan, yang kita butuhkan. Berapa yang keluar ke urin itu yang kira-kira itu 1.200 mililiter ya, hampir 5-6 gelas ya sehari. Ya, berapa kali ngurin itu ke belakang, ngurin BAK ya, buang air kecil. Kemudian ada yang untuk menguap ya, itu nggak terlalu banyak. Kemudian ada juga yang keluar melalui BAB. Kalau BAB kita lembek itu kan ada airnya. Kalau keras banget pun sebenarnya ada airnya, sebenarnya kecil gitu ya. Ya, ingat aja beras itu kan keras ya, itu ada 7% air loh di dalam. Jadi kalau BAB yang lembek bisa jadi 80%, 60, bukan 80, mungkin 60% itu air di dalamnya. Jadi terbuang kan. Belum lagi melalui pernafasan. Kita bernafas gini itu ada Mengeluarkan air. Ada ya air yang menguap ya. Gampangnya ketika kita berada di Lembang, di puncak, di tempat dingin, itu kan kita gini keluar asap ya. Nah itu sebenarnya kan air yang ke udara yang dari dingin ke dari hangat di dalam ke dingin keluar. Nah jadi buat tadi pekerja, jadi sangat-sangat tergantung di samping tadi soal ukuran tubuhnya, tapi juga jenis pekerjaannya, dia bekerjanya di mana itu menentukan. Tapi secara umum lagi-lagi adalah 8 gelas plus ya. Ya, kalau dia perempuan ukuran kecil bisa 6 gelas plus ya. Ketika dia berkeringat, jadi keringat itu tergantung. Kalau keringat itu sampai kuyup basah, itu bisa 2-4 gelas loh kekurangannya. Kalau dia tadi di ruang AC ya, mungkin relatif sama lah, karena kita suhunya barangkali 25-30 derajat sama lah ya dengan kondisi normal. Tapi ketika ruangannya 15 derajat ya, pengennya dingin itu bisa jadi perbedaan setengah sampai 1 gelas. Ya harus kita tambahkan dari kondisi normal kebutuhan air ya. Dan jenis kelamin juga membedakan ya. Ya. Jadi faktor-faktor yang mempengaruhinya tadi ada jenis pekerjaan juga ya, Prof. Terus ada. Nah kalau pekerjaan tadi berat, ya tadi kan baru pekerjaan di panas atau tidak, kalau pekerjaannya berat, itu sama tambahan kalorinya berapa? Biasanya kalau kerja berat bisa sampai 3.000 kilokalori kan ya, bahkan 4.000 kilokalori. Nah kan rumus umumnya adalah 1 ml air per 1 kilokalori. Jadi berarti
nambah 1000 kalau 3000, 1000 kilokalori itu 4 gelas kan, 1000 mili kan. Kalau tadi 4000 kilokalori kayak tukang ngangkat ini, ngangkat itu di Tanjung Priuk kepanasan ya. Ngangkatnya bukan hanya pagi sore aja, tapi setiap jam kerja sana kemari. Sampai 4000 kilokalori itu. Berarti 1 mili 1 kalori berarti 4000 mili, 4 liter kan. Jadi Tambah 2 4 liter di atas dari yang biasanya 8 gelas jadi 16 gelas. Pergi tadi. Tapi kalau orang-orang kerja kantor ya itu biasanya kan kerja sangat ringan, biasa aja berarti. Kerjanya hanya datang rapat ngetak-ngetik gitu ya. Jadi penambahannya juga sedikit ya Prof. Kalau pekerja kantor. Tergantung jenis kerja juga. Nah selain jenis Ya kerja, umumnya di kantor kan duduk rapat nulis ya apalagi ya. Mungkin kalau yang memimpin rapat yang gitu ya, mengeluarkan nah banyak itu energi. sedikit tambahan energi ya. Dan juga kan semakin banyak ngomong juga kan nguap juga ya. Tergantung jenis pekerjaannya. Faktor apa lagi nih Prof yang mempengaruhi penambahan cairan untuk Ya para buat pekerja? pekerja ini apakah pekerja tadi juga pakaian yang digunakan ya? Apakah dia menutupi lebih seperti orang-orang yang bekerja, ada yang dia semi kaosnya kan bugil gini aja ya. Itu kan berarti ada dua kemungkinannya. Satu memang supaya kalau dia berkeringat nggak terlalu banyak kain lambat keringnya kan ya. Kan kalau kita berkeringat kalau ada kain kan lambat kering kan. Tapi kalau tadi nggak ada penutupnya itu kan langsung pelan-pelan langsung kering dia kan. Ya tapi lagi-lagi permukaan yang terbuka tadi memungkinkan lebih banyak penguapan air dari permukaan kulit gitu ya. Jadi meskipun nggak terlalu banyak perbedaannya tapi tetap itu jadi salah satu faktor kalau ditanya tentang faktor. Baik Prof. Nah berikutnya bagaimana sih Prof dampak dari pekerja yang kurang minum nih Prof dari kebutuhannya? Ya itu dehidrasi sampai 1% tuh sudah mengurangi sampai 5-10% produktivitas ya. Dehidrasi 2% itu bisa sampai 15-20% pengurangan produktivitas stamina. Jadi buat seorang pengusaha yang mempekerjakan pekerja yang sangat diandalkan staminanya, itu penting di samping memenuhi kebutuhan makanan juga kebutuhan akan air minum supaya tadi produktivitas yang menurun tadi nggak terjadi. Kalau itu terjadi kan yang rugi pengusahanya sendiri ya, bayarannya sama tapi hasilnya terjadi penurunan misalnya gitu. Nah begitu juga ada pekerja-pekerja, kalau pekerja-pekerja kebun biasanya atau di kebun sawit biasanya terlindungi ya di bawah pohon. Beda dengan pekerja-pekerja yang sifatnya terbuka. Jadi kalau misalnya pekerja di kebun ubi jalar itu pasti dia langsung kena panas ya. Karena ubi jalar kan rendah pohonnya. Beda dengan pekerja di kelapa sawit yang terlindungi. Beda juga dengan pekerja di karet misalnya kan. Jadi dan pekerja di kantor mungkin bisa juga ada yang dia menjaga ruangan atau mesin pabrik itu kan hangat panas ya. Di mesin pabrik kan nggak dipakein AC ya. Nah itu bisa juga kebutuhannya meningkat karena panasnya ruang mesin tadi di mana dia harus menjaga di sana. Jadi Prof, nah tadi kan mengurangi produktivitas kerja juga ya Prof, dampak negatifnya. Selain itu Prof, apakah ada lagi? Ya tetap produktivitas kerja itu bisa dilihat dari memang secara fisik maupun secara efek dari pikirannya, gangguan konsentrasi. Penelitian kami itu udah lama ya, udah 20 tahun yang lalu kali ya di pabrik konveksi pembuatan bra di ini menjelang Cibinong ini. Dulu ada pabrik pembuatan bra untuk ekspor di sana ya. Jadi itu banyak penjahit perempuan di sana ya kerjanya. Dan itu waktu itu kita tujuannya pada anemi ya. Anemi tidak anemi produktivitasnya berbeda. Nah logika dari itu juga kalau yang
terhidrasi dan tidak terhidrasi. Ya, pada penelitian-penelitian di pekerja perkebunan di Amerika Latin itu juga menunjukkan produktivitasnya menurun kalau dia kurang minum gitu ya. Kemudian pelinting rokok juga kan. Itu kan sebenarnya kemampuan dia melinting benar kan tergantung otak juga, bukan hanya sekedar fisik ya. Padahal tadi kurang air mempengaruhi kemampuan konsentrasi. Jadi kombinasi dari kemampuan fisik dan kemampuan otak yang menurun itu produktivitas jadi menurun. Melinting rokok, menjahit, jahitnya jadi banyak salah. Ya, harusnya lurus terus sekali melenceng gitu ya. Karena orang kurang minum itu kan konsentrasinya terganggu. Ketika menjahit itu perlu konsentrasi kan supaya lurus. Juga. Jadi tergantung jenis pekerjaan kan. Kalau ngetik berarti banyak salah gitu. Tapi kan sekarang gampang dihapus ya. Jadi bos nggak ketahuan. Kalau zaman dulu itu kan ketak-ketik pakai tipex gitu. Ketahuan semakin banyak yang ditutupin semakin banyak salah. Tadi. Ganti kertas juga berapa ya, sekarang nggak bisa dilihat jejaknya. Ya, Prof. Jadi kan dampak negatifnya nih, Prof. Dari kekurangan minum itu, Prof. Nah, kalau misalnya kelebihannya, Prof. Kalau misalnya kelebihan minum, apakah ada dampaknya, Prof? Ada, sama sebenarnya prinsipnya secara umum ya. Itu kan menyebabkan cairan tadi encer, menyebabkan dia jadi hipo ya. Hipo di dalam potasiumnya, hipokalemia, hipo di dalam kalsiumnya, hipokalsemia, hipo di dalam natriumnya, hiponatremia. Dan itu akan mengganggu keseimbangan. Ya, tadi juga mengganggu metabolisme akhirnya kan ya, ketidakseimbangan tadi. Dan tekanan darah tentunya juga jadi rendah. Tekanan darah rendah juga akan mempengaruhi sirkulasi zat gizi jadi melamban. Dan kalau itu terjadi berkali-kali ya gangguan kesehatan. Jadi ada... Tapi tetap juga gejalanya nggak kayak pusing gitu ya. Tapi nggak haus gitu. Sama juga ya, Prof. Pasti pusing. Nah, tadi adalah dampak negatifnya, Prof, dari kekurangan dan kelebihannya nih, Prof. Nah, sekarang yang terakhir tipsnya nih, Prof. Bagi pekerja ya? Iya, untuk memilih minuman bagi pekerja. Ya, pekerja ini kan pada umumnya meninggalkan rumah ya. Ada sih pekerja di rumah ya. Dan karena itu memang lagi-lagi belum tentu di semua dunia kerja menyediakan fountain water, menyediakan fasilitas air. Kalaupun ada itu biasanya di jam istirahat di ruang tertentu di kafetarianya kan, atau harus beli. Nah karena itu untuk mencegah terjadinya dehidrasi, kurang air tubuh ya bagusnya bawa minum. Bawa di sana dibekali bawa tumbler yang kosong. Tiba di sana diisi ya. Bawa ke tempat ruang kerja kan. Kalau misalnya dari rumah berat ya, dan yakin bahwa sebenarnya kualitas airnya juga bagus di kantor udah disiapin juga barangkali dalam galon atau apa gitu kan. Jadi tumbler kosong yang dibawa kan. Dan juga hemat jadi. Tinggal isi aja. Tapi ya didekatkan, apalagi kalau kerja di lapang ya. Itu kan biasanya nunggu nanti jam istirahat jam 12. Masa nunggu jam 12 baru makan, padahal keringat bercucuran ya. Ya karena itu bagaimana caranya supaya tumblernya bisa nempel ke tubuh kan, tinggal haus. Bukan ditaruh lagi di mana itu kan di lapang. Itu saya kira jadi penting, dan lagi-lagi jangan menunggu rasa haus, rasa pusing. Dan yang penting memang air itu harus yang aman. Kalau enggak ya dicelaka, bisa keracunan juga kan. Atau kalaupun enggak jangka pendek, jangka panjang. Jadi bawa bekal air dan juga tadi air yang aman ya, Prof. Nah, kalau air yang aman itu dan bekal itu maksud saya tadi memang didekatkan ya. Didekatkan. Iya. Ya karena kan namanya kerja lapang itu kan bisa, lapangnya itu bisa jauh ya, dengan kendaraan pergi ya. Kalau itu ya memang harus dibawa gitu, jangan sampai ditaruh dulu di mana, nanti kalau meminum balik lagi sekian lama gitu. Harus didekatkan. Nah barangkali dunia kerja mungkin juga perlu kita sarankan perlunya penyediaan air buat pekerja. Meskipun tadi tidak di semua pojok gitu ya, tapi di satu tempat pekerja bawa tumbler. Kalau perlu tumblernya sudah disiapkan oleh perusahaan dengan logo perusahaan kan. Jadi minumnya kebanggaan dengan logo perusahaannya.
Daripada nanti pekerjanya bawa logo perusahaan lain, taunya pesaing lagi. Ya Prof, bawa botol minum juga mengurangi ini ya Prof. Ya, pro lingkungan pro ya, lingkungan, juga ya. pro green, nggak banyak sampah, apalagi plastik ya, meminimais emisi ya, Emisi. dan sampah plastik. Tuh Prof. Nah terakhir nih Prof, apakah ada pesan untuk Sobat Sehat terkait topik hari ini? Ya, pesannya pertama kalau buat pekerja tadi tetap minum itu penting, jangan dijadwal pagi kemudian nanti ketika makan siang ya harusnya bawa bekal juga minuman, entah itu di kantor, entah itu di lapang kerjanya. Dan model tumbler tempat minum itu saya kira bagus. Kalaupun kantor menyediakan minuman ya bawa tumbler kosong diisi, taruh. Kalau kita kerja di kantor ya taruh di meja di kantor. Kalau kita kerjanya di lapang harus keliling pakai motor ya dibawa, keliling pakai mobil dibawa. Kalau di lapang kerjanya kerja tukang lain sebagainya dibawa ke sana. Dan jangan lupa tentunya tumblernya harus besar gitu, atau dibuat jadi 2 tumbler. Ya, karena bayangin kalau di daerah panas yang bercucuran kerja 1 hari bisa 3 liter misalnya habis. 3 liter kalau kita kerja tadi dari jam 7 sampai jam 12 itu kan sudah 5 jam ya. Jadi sudah kita perlukan hampir 1 liter itu dengan bercucuran begitu. Jadi kalau tumblernya hanya 750 mili kan nggak cukup ya. Baik, terima kasih banyak Prof Hardin atas diskusi dan informasinya hari ini. Itulah tadi diskusi kita bareng Prof Hardin. Banyak banget nih manfaat dan ilmu yang bisa saya dan Sobat Sehat dapatkan terkait kebutuhan air dan tips memilih minuman bagi pekerja. Sobat Sehat semuanya, jangan lupa untuk tetap ikutin Lini Podcast dan berbagai video informasi menarik lainnya terkait gaya hidup sehat di YouTube Lini Sehat. Tetap jaga kesehatan dimanapun Sobat Sehat berada. Stay safe and healthy. Sampai jumpa.